Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maki Zainuddin Subarka. Saya sebagai dosen di Prodi Manajemen Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Saya adalah pengampu mata kuliah pengantar ilmu psikologi. Mata kuliah ini bertujuan untuk mengajarkan dasar-dasar konsep dari ilmu psikologi yang kemudian nanti akan mereka, taruna, terapkan ketika bekerja. TPMK dari mata kuliah ini yang pertama adalah memahami definisi psikologi dan penerapan psikologi dalam proses pemasyarakatan. Yang kedua, memahami motivasi dan penerapannya dalam proses pemasyarakatan. Yang ketiga, memahami emosi dan penerapannya dalam proses pemasyarakatan. Yang keempat, memahami kepribadian dan penerapannya dalam proses pemasyarakatan. Dan yang kelima, intervensi program pembinaan perilaku warga binaan, dan petugas. Mata kuliah ini disampaikan dalam bentuk daring dan luring. Metode yang digunakan dalam kegiatan perkuliahan seperti diskusi, presentasi kelompok, analisis kasus, dan analisis video dan YouTube. Para peserta mata kuliah ini diberikan tugas untuk membuat analisis motivasi narapidana secara pribadi. Yang kedua, membuat tugas kelompok profiling warga binaan. Penilaian, ujian UTS dan UAS akan diberikan secara langsung berupa pilihan ganda. Komponen dan proporsi penilaian, yang pertama, tugas memiliki proporsi 20%, UTS 30%, UAS 40%, dan kehadiran 10%. Sebagai gambaran mata kuliah ini, sesaat lagi Anda akan menyaksikan bagaimana proses pengajaran dari mata kuliah pengantar ilmu psikologi. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya, terima kasih Ridho. Perkenalkan nama saya Maki. Hari ini kita akan belajar tentang peran psikologi dalam proses pemasyarakatan. Ini mata kuliah pertama dalam sesi pertama pada mata kuliah psikologi penjara. Jadi dalam sesi ini kita akan sama-sama belajar sebenarnya apa sih itu psikologi dan kenapa pemasyarakatan itu membutuhkan psikologi. Yang kedua, pemasyarakatan ini mungkin istilah yang masih asing di beberapa orang. Apalagi yang mungkin tidak ada keluarga atau teman yang pernah bekerja di pemasyarakatan. Nah, kita akan coba dalami bagaimana proses pemasyarakatan itu sendiri, serta bagaimana peran psikologi mengisi proses pemasyarakatan hingga akhirnya untuk mencapai tujuan pemasyarakatan. Nah, kira-kira menurut kalian, kenapa penjara di Indonesia itu disebut dengan lembaga pemasyarakatan? Silakan, raise hand jika ada yang tahu. Pidananya penjara, orang dihukum, pidananya penjara, tapi menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan. Kenapa penjara di kita di Indonesia itu disebut lembaga pemasyarakatan? Silakan, ada yang tahu? Boleh raise hand. Silakan Rima. Siapa Pak? Siapa siap izin menjawab? Mengapa penjara di Indonesia disebut sebagai lembaga pemasyarakatan? Karena setahu saya penjara di Indonesia menerapkan sistem pembinaan terhadap WBP-nya, bukan sistem penghukuman
tanpa memperhatikan hak asasi manusia, Bapak. Jadi sistemnya itu pembinaan dan masih mengedepankan hukum dan hak asasi manusianya, Bapak. Ya, terima kasih, Bapak. Baik, terima kasih Rima. Kita berikan dulu aplaus untuk Rima. Jadi, kalau menurut Rima itu karena di Indonesia kita menerapkan konsep pembinaan dan hak asasi manusia, tidak menerapkan penyiksaan. Nah, kalau misalkan kalian eh, ada waktu, saya sangat merekomendasikan kalian untuk membaca sedikit potongan-potongan sejarah dari pemasyarakatan. Bagaimana pidato Saharjo ketika dikukuhkan menjadi honoris causa. Juga bagaimana konferensi Lembang yang digagas oleh Baharudin Suryobroto akhirnya memberikan dampak banyak hal dari segi aspek pemidanaan. Saya akan coba ceritakan sedikit supaya kalian punya gambaran. Nanti itu tempat kalian bekerja itu seperti apa sih? Kenapa akhirnya diistilahkan dengan pemasyarakatan? Nah, saya masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 95. Jadi di pemasyarakatan pasal 2, tujuan pemasyarakatan itu adalah menyelenggarakan pembinaan supaya warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya. Menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat kembali diterima di masyarakat, dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita lihat ya dari tujuan ini, apa yang disampaikan oleh Rima tadi, itu cukup tercakup di sini. Bahwa kita ingin merubah nih perilaku warga binaan. Kita ingin membuat mereka tidak lagi mengulangi tindak pidana. Bukan kita siksa supaya mereka melakukan jera, tapi kita ajak mereka untuk bisa berubah. Dengan harapan mereka dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat dan mengemban kembali tanggung jawab mereka. Tapi bagaimana? Kok bisa sih senior-senior kita? Kok bisa sih para founding father pemasyarakatan ini terfikir gitu? Kenapa nggak disiksa aja? Kok kenapa malah mikirnya sekarang jadi seperti ini? Nah, saya akan jelaskan bagaimana sejarahnya secara singkat. Di zaman prakemerdekaan, tahanan dan narapidana itu mendapatkan hukuman yang berbeda antara pribumi dan orang Eropa. Mungkin kalian pernah mendengar istilah inlander. Jadi kalau misalkan zaman-zaman kolonialisme, orang-orang pribumi dan orang-orang Eropa itu mendapatkan perlakuan berbeda. Biasanya hukuman-hukuman untuk orang pribumi itu lebih keras dibandingkan hukuman untuk orang-orang Eropa. Bahkan dalam beberapa kasus kita mengenal bahwa diperlakukannya sistem kerja paksa bagi orang Indonesia. Nah, di masa ini segregasi yang terjadi antara orang Indonesia dan orang Eropa, terus perlakuan yang berbeda, hukuman yang berbeda, ternyata menghasilkan efek yang sebenarnya juga tidak merubah perilaku dari warga binaan, baik itu orang Indonesia atau inlander maupun warga kolonial. Nah, singkat sejarahnya, kita masuk ke awal kemerdekaan, penjara darurat itu dibangun di berbagai tempat untuk menahan orang-orang yang dianggap mata-mata musuh. Karena masa itu terjadi perebutan kekuasaan dari Jepang dan perlawanan terhadap usaha Belanda yang berusaha untuk menguasai kembali Indonesia. Nah, setelah kejadian-kejadian seperti itu, ada para pegawai kepenjaraan itu mereka membentuk organisasi namanya itu Serikat Buruh Kepenjaraan. Di sini tuh organisasi itu semacam organisasi profesi. Mereka saling bertukar pendapat, saling menceritakan gagasannya seperti apa. Dan kalau misalkan kalian sempat lihat ya dokumen-dokumennya, di sana tuh mereka sudah mulai ngeh bahwa dengan menyiksa tahanan, dengan menyiksa narapidana, ternyata perubahan perilaku yang diharapkan itu tidak terjadi. Mereka bahkan dalam beberapa cerita itu menemukan bahwa ketika kita berhasil menyentuh
si narapidana ini menyentuh nuraninya, kita bisa membuat dia berubah perilakunya. Nah, atas dasar ini, gagasan ini, terus momentumnya pada tahun-tahun 50-60 itu lagi naik juga tentang hak asasi manusia. Maka saat pengukuhan eh, honoris causa doktor untuk Dr. Saharjo, beliau mengupayakan bahwa pemasyarakatan itu atau hukum itu tidak boleh membuat narapidana lebih buruk daripada sebelum dia masuk. Nah, maka pemasyarakatan itu menjadi aliran yang kita anut dalam proses pemidanaan. Paradigma yang kita anut dalam proses pemidanaan. Jadi proses pemidanaan itu paradigmanya banyak. Kita bisa siksa, kita bisa menggunakan pendekatan industrial, kita bisa menggunakan pendekatan-pendekatan banyak lah. Nah, Indonesia kita menganut paradigmanya itu dengan pemasyarakatan. Jadi kalian tuh harus sepakat dulu nih dengan paradigma pemasyarakatan bahwa ketika kalian masuk di sini, nanti selesai terus bekerja, kalian niatnya ingin merubah perilaku warga binaan, bukan menyiksa. Sepakat ya untuk itu ya. Nah, Ya, sepakat, Pak. Siapa? berkaitan dengan hal tersebut, ya, bagaimana peran psikologi dalam proses pencapaian tujuan pemasyarakatan ini? Nah, untuk bisa menuju ke arah sana, saya akan coba jelaskan dulu secara singkat apa itu psikologi, barangnya kayak mana, seperti apa sih psikologi itu. Kira-kira kalau misalkan yang kalian ketahui, psikologi itu apa sih? Di sini ada yang sudah pernah kuliah mungkin? Ada yang tahu apa itu psikologi? Silakan, Christian. Siapa? Izin menjawab. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia, Pak. Siap, terima kasih, Pak. Oke, terima kasih, Christian. Amelia, silakan. Ada yang ditambahkan? Sorry, masih di mute, Amel. Siap, Oke, siap izin menjawab Bapak. Psikologi adalah ilmu pengetahuan atau ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental, proses mental manusia melalui prosedur ilmiah Bapak. Siap, terima oke, kasih Pak. Amel. Kira-kira Mel, kalau misalkan mental itu apa sih? Siap izin menjawab Bapak tentang kejiwaan seseorang Bapak. Nah, terima kasih, Amel. Siap Bapak. Jadi, apa yang diceritakan oleh Christian dan Amel itu kurang lebih menggambarkan definisi dari psikologi. Jadi, kalau dari zaman dulu ya, ada istilah itu psyche dan logos. Psikologi itu ditafsirkan sebagai ilmu yang mempelajari jiwa. Tapi pertanyaannya, jiwa itu apa? Kita nggak bisa melihat jiwa. Oke, ada yang bilang eh, ada 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 raga, ada batin gitu. Tapi batin itu apa gitu? Kita nggak bisa melihat itu. Bagaimana kita bisa mengukur sesuatu atau mempelajari sesuatu yang tidak bisa kelihatan? Apakah psikologi akhirnya menjadi ilmu nujum? Enggak kan? Maka untuk tetap berada dalam koridor ilmu pengetahuan atau keilmiahan, psikologi ini akhirnya mencoba melihat bagaimana sih sebenarnya manifestasi dari jiwa itu sendiri. Maka jiwa itu ternyata bisa kita lihat dari perilakunya. Simpelnya gini, apa yang kalian pikirkan atau apa yang kalian rasakan bisa mempengaruhi perilaku kalian. Contohnya, sekarang saya minta kalian untuk membayangkan cinta pertama kalian. Pertama kali kalian ditembak atau pertama kali kalian menyatakan sayang pada orang lain.
Ingat-ingat lagi mantan pertama kalian tuh kayak gimana sih? Nah, yang tadi mukanya serius, mungkin sekarang sudah mulai senyum-senyum sedikit. Ada yang senyum jaim, ada yang senyum terbahak-bahak. Mungkin karena beda-beda gitu pengalaman yang dirasakan. Pengalaman dengan cinta pertamanya. Nah, ini bukti bahwa ketika kita aktivasi proses mentalnya, pikirannya, maka ada perilaku yang mengikuti. Sehingga psikologi itu akhirnya berusaha untuk mempelajari tentang perilaku, fungsi mental, proses berpikir, dan lain-lain, serta prosesnya melalui prosedur ilmiah. Gitu. Nah, kenapa pemasyarakatan membutuhkan ilmu psikologi? Jadi, kalau misalkan kita lihat lagi ya, di sejarah pemasyarakatan, di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 95, tujuannya itu ialah memperbaiki diri dan menyadari kesalahan. Kalau misalkan itu jadi premis pertama, premis keduanya psikologi itu ilmu yang mempelajari tentang perilaku. Maka kesimpulannya adalah pemasyarakatan membutuhkan psikologi untuk membantu merubah perilaku dari warga binaan. Karena mau nggak mau dengan aliran pemasyarakatan yang kita anut ya, maka pemasyarakatan sendiri ini sebuah ilmu terapan yang mungkin multidisiplin. Ada aspek hukum di sana. Kenapa ada aspek hukum? Kalian harus mengerti aturan-aturannya. Kenapa seseorang itu diberikan remisi, kenapa seseorang itu dijatuhi tindak pidana, bagaimana prosedur pengajuan CMB dan lain-lain gitu ya. Ada juga aspek sosiologisnya. Misalkan bagi mereka yang bekerja sebagai PK, mereka melihat bagaimana faktor lingkungan mempengaruhi seseorang hingga akhirnya membuat mereka melakukan tindak pidana. Ada segi aspek kesehatan, dalam tahanan itu kita harus melayani mereka. Ketika mereka berkumpul di dalam, terus stresnya sedang tinggi, besar kemungkinannya mereka akan tertular penyakit-penyakit kulit. Dan ilmu-ilmu lainnya yang coba saling melengkapi, membentuk bangunan-bangunan fondasi dari pemasyarakatan. Nah, psikologi dalam bangunan besar pemasyarakatan itu berperan dalam proses perubahan perilaku warga binaan. Jadi, karena tujuan kalian itu tinggi, tujuan pemasyarakatan itu tinggi, maka kami harus membekali Anda terkait dengan konsep dasar dari perilaku manusia, bagaimana apa itu perilaku manusia, bagaimana itu terbentuk, dan kira-kira nanti ke depannya bagaimana cara kalian membina narapidana supaya mereka bisa merubah perilaku. Kalau misalkan di proses pemasyarakatan, mulai dari litmas, pembinaan, hingga akhirnya reintegrasi dengan masyarakat. Ya, mungkin beberapa dari kalian masih belum terlalu paham terkait dengan proses pemasyarakatan. Saya coba berikan gambaran bagaimana sih proses pemasyarakatan dari awal seseorang masyarakat itu dijatuhi hukuman pidana sampai dengan mereka menyelesaikan masa pidana. Ketika seseorang sudah inkrah, diputuskan oleh hakim dari asalnya tersangka menjadi terdakwa. Kalau tersangka itu belum tentu dia bersalah. Tapi ketika sudah putusan hakim, dia bersalah, statusnya berubah menjadi terdakwa. Kemudian dieksekusi, dimasukkan ke lapas, dia disebut dengan warga binaan pemasyarakatan. Di sini, dalam 0-1/3 masa pidana, mereka mendapatkan admisi dan orientasi serta pembinaan kepribadian. Admisi dan orientasi itu apa? Mapenaling, masa pengenalan lingkungan. Mereka mengenali apa saja aturannya, biasanya masuk ke blok mapenaling dulu. Terus juga kita amati di sana mana saja orang-orang yang kira-kira
susah diatur, mana saja orang-orang yang kira-kira memiliki gangguan atau potensi gangguan keamanan, mana saja orang-orang yang sebenarnya nanti bisa diproyeksikan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pembinaan di dalam. Gitu. Hingga kaitannya nanti penempatannya seperti apa. Jadi tugas pertama seorang petugas pemasyarakatan di Mapenaling itu mengamati siapa orang yang masuk itu. Pelajari berkasnya. Ini orang ini ketika masuk, apakah akan menjadi calon yang bisa berubah dengan cepat perilakunya, atau berubahnya akan lama? Akankah membuat gangguan keamanan, atau akankah dia menjadi patuh ikut aturan di dalam? Setelah itu, diberikanlah pembinaan kepribadian. Pembinaan kepribadian ini, kalau misalkan dari segi aturan, seperti kesadaran beragama, kita harus mendekatkan lagi warga binaan ini dengan Tuhannya. Kesadaran berbangsa dan bernegara, bagaimana dia itu sebagai warga negara berperan untuk mencapai tujuan negara. Terus kalau misalkan dia sekolahnya tidak tamat sampai dengan SMA, kita ajak mereka untuk ikut paket C. Terus kesadaran hukum, ketika mereka melakukan pelanggaran hukum, bisa jadi mereka menyepelekan aturan-aturan hukum yang sedang atau sudah ada di Indonesia. Setelah selesai ini, tahap awal, melalui sidang TPP, jika yang bersangkutan sudah dinilai berperilaku baik dan ada progres, mereka berpindah ke tahap lanjutan. Di tahap lanjutan, mereka mendapatkan program pembinaan kepribadian lanjutan. Program pembinaan ini harus berdasarkan dengan aspek kriminogenik. Nanti kalian belajar di mata kuliah asesmen resiko, ada namanya itu faktor statis dan faktor dinamis dari tindak pidana. Faktor statis itu faktor yang tidak bisa lagi dirubah. Faktor dinamis itu faktor yang masih bisa dirubah dari yang memicu seseorang untuk melakukan tindak pidana. Misalkan, ada yang mencuri karena dia tidak punya keterampilan. Ada yang mencuri karena dia ini frustasi. Ada yang mencuri karena dia senang mencuri. Gitu. Kan pendekatannya beda ya? Ya kan? Orang yang senang mencuri karena dia memang mendapatkan kepuasan, sama orang yang mencuri karena dia frustasi dan dia lapar gitu. Pendekatannya beda. Atau misalkan narapidana terorisme dengan narapidana eh, pembunuhan misalkan. Yang pembunuhan mungkin kita dekatkan dengan Tuhan supaya dia menyesal dengan perbuatan dia. Tapi kalau yang terorisme, mereka sudah paham banyak aturan agama. Kalau misalkan kita asal berikan pembinaan keagamaan, ya mereka tidak akan merubah perilaku mereka. Kita harus sesuaikan program pembinaan sesuai dengan kriminogeniknya. Terus setelah itu ada juga pembinaan kemandirian. Karena fungsi kehidupan dan penghidupannya juga harus kita penuhi. Supaya dia setelah selesai menjalani hukuman pidana, bisa bekerja, mencari penghasilan. Gitu ya. Makanya ada beberapa bengkel kerja di lapas, dan lain-lain. Nah, kemudian mereka bisa melakukan asimilasi di luar. Hingga akhirnya mereka mendapatkan PB, CB, CMB, hingga akhirnya bebas seutuhnya. Nah, bagaimana dengan awal pemidanaan? Di awal pemidanaan, peran psikologi di sini ialah membuat narapidana menyadari kesalahan dan merubah perilaku negatif. Apa yang bisa dilakukan? Yang pertama, penilaian risiko dulu. Penilaian risiko ini, dia punya resiko untuk menyakiti diri sendiri nggak? Dia punya resiko untuk menyakiti orang lain nggak? Dia punya resiko untuk merusak negara nggak? Hasil pengamatan kita dan penilaian risiko ini menjadi dasar untuk penempatan dan pemberian hak. Karena ada namanya tuh klaster lapas kan. Dari super maksimum security, medium, sampai dengan minimum.
mereka yang ancamannya itu level negara dan memiliki resiko untuk membahayakan orang lain dan diri sendiri, ya kita harus sempatkan dia di super maksimum dulu. Tapi kalau misalkan mereka yang level resikonya rendah, maka kita bisa mulai dari medium atau minimum. Terus yang kedua, di Mapenaling ini, tugas dari petugas pemasyarakatan itu ialah mendiagnosa masalah dari narapidana ini apa sih core problemnya. Tadi ya ilustrasinya. Ini mencuri karena dia memang lapar, terus frustasi, atau dia mencuri ini karena dia senang mencuri. Klepto. Ketika kita tahu nih masalahnya apa, kita bisa menentukan programnya seperti apa. Sehingga usulan program intervensi untuk merubah perilaku narapidana itu berdasarkan pada potensi dan kebutuhan dari narapidana. Nah, di sini kalian bisa membaca nanti hal-hal yang berkaitan dengan proses awal pemidanaan itu seperti residivisme, agresivitas, self-harm, melarikan diri, berbuat onar, mindfulness, cognitive dissonance, dan gangguan psikologis lain. Ini akan kemudian dibutuhkan di masa depan supaya kita bisa melakukan teknik-teknik modifikasi perilaku bagi warga binaan untuk mencapai tujuan pemasyarakatan tersebut. Terus di pemidanaan, di tahap lanjutan pemidanaan, goals-nya apa? Meningkatkan perubahan perilaku dan menyiapkan kemandirian dari narapidana. Penilaian capaian perubahan perilaku narapidana. Kita monitoring dan evaluasi. Selama di dalam sepertiga menjalani hukuman pidana, ada nggak perubahan perilaku dari program yang sudah kita buat? Kita bisa melihat what works, what doesn't works. Kita udah kasih dia program A, ternyata nggak berhasil. Kita coba kasih program B, ada peningkatan sedikit. Kita coba kasih program D, peningkatannya lebih banyak. Berarti yang berhasil ini program D. Terus yang tidak berhasil ini, maka kita jadikan catatan. Dalam proses menjalani hukumannya, program D dinilai lebih tepat untuk bisa merubah perilaku warga binaan ini. Terus yang kedua, menyiapkan narapidana agar dapat mandiri secara finansial. Kalau misalkan membuat mandiri secara finansial, maka kita berbicara dua hal. Skill atau kompetensi. Baik itu bekerja maupun berwirausaha, itu membutuhkan skill dan kompetensi. Narapidana-narapidana ini kita assess skillnya mereka punya nggak, kompetensinya punya nggak untuk bekerja atau berwirausaha. Karena misalkan ketika kita mau berwirausaha, kalau misalkan dia nggak punya entrepreneurship mindset, dikasih masalah kecil aja atau ketipu sedikit aja, dia cepat putus asa. Sedangkan bagi orang yang mau terjun di wirausaha, mereka terus punya entrepreneurship mindset. Kalaupun gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Kalau dia mau bekerja, dia punya nggak keterampilan untuk bekerja, soft skill-nya, berkomunikasi, bekerja sama dalam tim. Nah, itu yang kita latih. Sehingga variabel hal-hal terkait yang mungkin nanti kalian bisa baca, mulai dari growth mindset, psychology of entrepreneurship, need of achievement. Nah, ini di masa depan, kita memerlukan instrumen evaluasi keberhasilan pembinaan awal, sehingga ada penyesuaian skill dan kompetensi yang dilatih sesuai dengan ketersediaan pekerjaan dan jenis usaha di tiap daerah. Ibaratnya itu kan warga binaan itu kan orang daerah sana ya. Ketika kita bilang ke Pemda, nih ada sekian banyak narapidana di kota A, yang nanti kemudian akan keluar, menyelesaikan hukumannya. Pekerjaan yang ada tersedia itu seperti apa di sana? Ada kan daerah yang daerahnya tersebut subur sehingga pertanian di sana maju. Ada daerah di sana yang tandus. Nah, tapi di sana industri tambang maju. Atau ada industri, ada daerah yang banyak mengundang orang lain karena pariwisata di sana potensinya bagus. Ketika daerah-daerah tersebut potensinya berbeda dan kita mengajarkan warga binaan sesuatu yang ketika mereka keluar, mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan di sana.
Ya nggak nyambung. Kayak misalkan si narapidana ini tinggal di kota A. Di kota A itu kebanyakan banyak perusahaan IT. Tapi kita nggak mengajarkan bagaimana basic-basic IT kepada mereka. Ketika mereka keluar, ya mereka akan kesulitan untuk beradaptasi di lingkungan mereka. Nah, ini untuk tindak lanjut pembinaan lanjutan dari pemidanaan. Terus bagaimana peran psikologi di akhir pemidanaan? Peran psikologi di akhir pemidanaan ialah ketika kita sudah rubah perilakunya, kita sudah siapkan skill dan kompetensinya, maka kita dalam proses psikologinya itu membantu bagaimana agar si warga binaan yang berubah statusnya menjadi klien pemasyarakatan ini bisa masuk lagi dan diterima di masyarakat. Tentu di sini peran pembimbing kemasyarakatan lebih banyak, mulai dari menilai lagi resiko, terus membimbing si klien pemasyarakatan agar mampu beradaptasi lagi dengan lingkungan tempat dia hidup, konseling dengan keluarga penjamin, warga sekitar, bahkan sampai membantu mencarikan tempat kerja kalau perlu. Sehingga kalau misalkan kita lihat di fase-fase ini, variabel yang terkait itu adaptasi, dukungan sosial, punitive attitude, stigma, serta self-confidence dari narapidana itu sendiri. Sehingga diharapkan kita tuh ke depannya bisa membantu klien-klien pemasyarakatan kembali lagi ke masyarakat. Nah, itu materi saya tentang peran psikologi dan proses pemasyarakatan. Ini materi awal dari mata kuliah psikologi penjara. Silakan kepada kalian jika ada pertanyaan, boleh raise hand. Kita akan diskusi terkait dengan materi ini. Silakan, ada pertanyaan? Bisa dipahami materinya? Siap, bisa, Pak. Silakan, Bijahi Umaro Wisanggeni. Siap, Bapak. Siap, izin bertanya. Untuk cara pembinaan untuk psikopat, Bapak. Bagaimana caranya, Pak? Izin arahan dan bimbingannya, Pak. Oke, jadi kalau misalkan kita coba lihat juga ya best practice di luar negeri sana. Biasanya ada tim psikologi yang menilai terlebih dahulu. Jadi judgement psikopat ini perlu diberikan oleh orang-orang yang qualify di bidang. Jangan kita asal judge, oh ini kayaknya psikopat nih. Enggak gitu. Tapi kita coba cari dulu expert, artinya profesi psikolog, untuk menilai. Ini narapidana kok kayaknya aneh ya. Ada beberapa evidence yang sebenarnya mengarah kepada gangguan perilaku atau gangguan mental tertentu nih. Kalian coba berikan kepala psikolog untuk diakses. Kalau misalkan memang hasilnya psikopat, maka kita lihat nih gangguan keamanan dan gangguan lainnya yang mungkin ditimbulkan akibat dari orang tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, ketersediaan resources kita untuk melakukan pembinaan. Misalnya, untuk keamanan, kira-kira dia nanti akan membuat onar nggak di dalam? Kalau membuat onar, baiknya dia ditempatkan di super maksimum. Kalau misalkan yang membuat onar. Ternyata ini masih bisa diajak komunikasi. Oke, berarti ditempatkan masih di blok, tapi kita isolir nih pergerakan. Yang kedua, dari segi pembinaan, karena ini membutuhkan expert yang menangani ini, hal yang pertama kalian lakukan ialah berkoordinasi dengan dinas sosial, dengan
tim psikologi yang biasanya ada di dinas sosial di Pemda terkait. Minta mereka kira-kira bisa nggak untuk melakukan sesi terapi yang rutin dengan jangka waktu tertentu kepada si warga binaan. Terus, untuk menjaga keberlanjutannya, kalian juga bisa bekerja sama dengan kampus-kampus di sekitar yang ada program psikologinya. Kalau misalkan tidak ada, kalian coba cari disiplin ilmu yang lebih mirip dengan psikologi, misalkan bimbingan konseling gitu ya, dan lain-lain, untuk kemudian membantu menjadi helper. Karena kan kalau kita berkoordinasi dengan instansi lain, mereka mungkin ada masanya juga sedang kesibukan. Dengan adanya helper ini, proses program pembinaan juga masih bisa dilakukan. Dan yang keempat, berkoordinasi dengan keluarganya. Keluarganya ini kira-kira mereka berkenan nggak untuk khusus mengundang mereka membayar psikolognya sendiri, merawat dalam artian karena ini special treatment gitu ya. Dan ada keterbatasan di beberapa hal, bagi saya dukungan keluarga untuk memberikan special treatment kepada mereka ini penting. Soalnya kalau misalkan tidak diberikan special treatment, bisa jadi malah ketika selesai menjalani hukuman pidana, ya dia akan terjebak untuk melakukan pengulangan tindak pidana. Gitu baru. Jadi yang pertama tuh assess, diagnose, ini harus oleh profesional karena berkaitan dengan judgement gangguan kesehatan mental yang cukup akut. Yang kedua dalam proses program treatment, placement dulu. Placement diharapkan ini ditempatkan di tempat-tempat khusus. Kalau misalkan ada blok yang super maksimum, tempatkan di situ. Kalau ada lapas super maksimum security, boleh dipindah dulu ke sana. Yang ketiga dari segi pembinaan, libatkan stakeholders. Karena di lapas sendiri kan sumber daya untuk tim psikologi itu masih terbatas ya. Kita harus libatkan stakeholders, dinas sosial, gitu, P2 TP2A yang ada tim psikologinya untuk membantu proses pendampingan pembinaan. Yang keempat, libatkan keluarga. Gitu, Maru. Bisa dipahami, Maru? Siap, bisa, Pak. Siap, Siap, terima bisa. kasih, Oke, Pak. terima kasih, Maro. Selanjutnya, Fadil. Sini Bapak, izin masuk Pak. Sebelumnya dijelaskan Pak, dalam sistem pemasyarakatan bahwa adanya dalam rangka pembentukan warga binaan, maka pembinaan narapidana dapatnya dari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang dapat diterima kembali oleh masyarakat Pak. Izin bertanya Pak, pada saat saya orlap di lapas Pak, terutama pada pembinaan narapidana terorisme Pak, izin bertanya Pak, hal apa yang khusus Ya. untuk digunakan agar narapidana terorisme sendiri itu dapat mengubah perilakunya agar taat kepada negara kesatuan Pak, mungkin seperti itu Pak. Anda Terima orlap kasih, di Pak. mana, Fadil? Siap izin Pak, izin di lapas Purwokerto Pak. Lapas Purwokerto. Terus di sana Anda bertemu narapidana Siap izin Pak, untuk narapidana sendiri ada 4 orang Pak untuk narapidana terorisme Pak. dari jaringan apa? Tahu nggak kamu Siapa? dari jaringan apa? Dari jaringan apa? Kan ada jaringannya, ada kelompoknya masing-masing. Siapa? Siap izin Pak, untuk yang saya tahu sendiri mungkin ada salah satu dari JAD Pak. Jangan Oke. daulah. Ya. Oke. Terima kasih, Fadil. Jadi kalau misalkan yang terus gimana nih? Kalau misalkan narapidana terorisme supaya mereka punya kesadaran berbangsa dan bernegara. Kembali lagi ke pangkuan NKRI. Nah, saya coba jelaskan lesson learn-nya ya. Dari sekian banyak proses dari awal tahun 2000 sampai sekarang,
proses akhirnya narapidana terorisme itu bisa berubah dari radikal menjadi tidak lagi radikal. Yang pertama, proses deradikalisasi ini selalu berkaitan dengan posisi dia di kelompok. Apakah dia seorang ideolog, seorang kombatan, atau seorang simpatisan. Level atau rank member di dalam kelompok itu menentukan kesulitan kita untuk membuat mereka keluar dari jaringan teroris. Simpatisan tentu lebih mudah ketimbang ideolog. Kalau ideolog, mereka punya banyak sekali dalil yang akhirnya menegasikan bahwa NKRI itu ialah hal yang tidak bertentangan dengan Islam. Itu yang pertama. Jadi posisi dia dalam grup. Yang kedua, ideologi dari jaringan tersebut. Jadi untuk teman-teman ketahui, narapidana terorisme itu terbagi menjadi beberapa kelompok jaringan. Ada yang afiliasi ISIS, ada yang JAD, ada yang JI, ada yang NII gitu ya. Kelompoknya tuh beda-beda, gak cuma satu. Tiap kelompok itu punya keunikan ideologi. Keunikan ideologi ini seperti apa? Ada kelompok kayak misalkan JAD nih, kalau misalkan dia berikrar NKRI, maka istrinya itu bisa diambil oleh anggota jaringan yang lain. Jadi kalau misalkan Anda posisikan nih sebagai orang yang di kelompok JAD, itu berat banget gitu untuk berubah. Karena istri saya dan anak saya diambil nanti oleh kelompok. Ya, ada JI yang mereka punya tastos gitu, bahwa NKRI ini ternyata tidak menggugurkan keislaman mereka dan tetap terafiliasi dalam kelompok. Jadi kayak disguise compliance istilah. Kan harusnya ketika mereka berikrar NKRI, mereka menjauhi kelompok terorisme sebelumnya. Tapi ternyata di JI, ya mereka berpura-pura, ya ikrar-ikrar aja. Tapi masih tergabung dalam kelompok. Nah, dan kelompok-kelompok yang lain. Gitu. Maka yang harus kita ketahui selanjutnya ialah ideologinya. Kalau kata Sun Tzu kan, when you know your enemy, gitu ya, you know how to treat them. Jadi basic dari pemasyarakatan itu kriminologi. Kalian tidak bisa merubah perilaku narapidana kalau kalian nggak paham kenapa tindak pidana itu bisa terbentuk. Yang ketiga, relasi. Kalau yang pertama, rank member. Yang kedua, apa namanya, ideologinya. Yang ketiga, relasi. Jadi di Indonesia menariknya itu gak ada lone wolf terrorism. Kan kalau di luar negeri, kalau kita lihat berita ya, tiba-tiba ada yang datang ke sekolah bawa senjata tembakin gitu kan. Nah kalau di Indonesia itu gak ada yang lone wolf. Biasanya orang masuk ke jaringan teror karena dua, family, friendship, or kinship. Karena ada keluarganya, baik itu kakak, ayah, istri, atau misalkan mertua yang sudah terafiliasi sebelumnya di jaringan teror, atau sahabat yang sudah masuk duluan kayak Umar Patek. Nah, friendship atau kinship ini ketika semakin banyak dia friendship dan kinship yang membuat yang berada dalam jaringan teror, maka orang itu akan semakin sulit untuk kembali ke pangkuan NKRI. Karena apa namanya, willingness to fight istilahnya, willingness to fight atau willingness to die yang berkaitan dengan tindakan teror itu dipengaruhi oleh peer pressure. Sekalinya nih mereka merasakan ada ketidakadilan, ada social exclusivity, maka norma kelompoknya dia dari keluarga, dari sahabat, ya dia seperti itu. Ya itu akan memudahkan untuk dia melakukan tindakan teror. Jadi yang pertama rank member, yang kedua ideologi,
Yang ketiga, tadi relasi, jumlah relasi, posisi dia seperti apa. Yang keempat, kompetensi dari petugas untuk bisa memahami 3 sebelumnya, sama mau menyentuh si narapidana. Beberapa kali kasus ditemukan narapidana teroris ya, yang akhirnya berikrar itu terenyuh dan akhirnya ibaratnya simpati terhadap petugas ketika mereka masih yang menganggap bahwa petugas pemasyarakatan itu togut, kafir, halal untuk dibunuh, ternyata mereka malah baik kepada si napiter. Jadi konsepsi-konsepsi yang di awal itu, wah ini kayaknya musuh harus dilawan, kok baik ya? Mereka udah disonans di situ, udah mulai kebuka, dan akhirnya mau menerima ajakan-ajakan untuk merubah diri mereka. Jadi untuk merubah perilaku mereka, kita jangan terbawa oleh kekerasan mereka yang keras bilang kita togut dan lain-lain. Jadi orang baik. Ya kalian bisa bayangkan lah, misalkan kalian takut pada pembina gitu. Tapi ternyata ketika ngobrol dengan pembinanya, kok baik ya pembinanya. Disonans gitu. Dan sebenarnya ada lagi banyak hal yang mungkin bisa kita diskusikan, Fadil. Nanti kalau Fadil tertarik dengan materi ini, saya bisa banyak berikan literasi atau sumber referensi untuk Fadil. Terima kasih, Fadil. Coba Pak, terima kasih Pak. Ada lagi pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kelas hari ini kita cukupkan. Sekali lagi, saya coba recap materi kita hari ini. Yang pertama, psikologi dan pemasyarakatan itu saling mengisi. Pemasyarakatan ingin merubah perilaku warga binaan, psikologi menyediakan cara-cara dan penjelasannya bagaimana cara untuk merubah perilaku warga binaan. Peran psikologi ini dimulai dari ketika seseorang masyarakat itu diputuskan bersalah. Pembinaan awal, kita diagnosa mereka yang masuk, pelajari kriminogeniknya seperti apa. Setelah tahu faktor statis, faktor dinamisnya, kita buatkan program. Setelah kita buatkan program, kita monitoring di pembinaan lanjutan. What works, what doesn't works. Kalau misalkan masih belum berhasil, kita coba cari pendekatan yang lain. Terus kita ajarkan juga dari sisi kemandirian, soft skill, dan kompetensinya. Dan terakhir, di fase pembinaan akhir, kita bantu mereka untuk bisa bereintegrasi dengan masyarakat. Nah, nanti kalian selama 1 semester ini akan mempelajari basic teori, konsep dari psikologi, untuk bisa memahami kenapa suatu perilaku itu bisa terjadi. Dan kita coba akan pelajari juga lesson learn dari beberapa negara lain, apa sih cara-cara yang tepat untuk merubah perilaku warga binaan berdasarkan tipologi kasus ya. Jadi nggak bisa kita nih kayak kasih satu obat untuk semua penyakit. Nggak. Kalau kita ingin merubah perilaku warga binaan, itu harus tailor-made berdasarkan kasusnya seperti apa. Terima kasih sudah mengikuti kelas saya hari ini. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.